Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita memasuki pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 11. Kita sudah memasuki materi inti dari materi pembelajaran selama ini. Ketika kalian selama ini belajar melalui media video yang dimana narasumbernya bukan saya, maka hari ini kita akan coba mempraktekkan dari materi yang sudah kita pelajari dari video-video sebelumnya. Hari ini kita akan coba membuat buku tamu di mana kita gabungkan antara bahasa pemrograman HTML dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa pemrograman CSS. Kita akan menggabungkan tiga bahasa pemrograman ini sehingga tampilannya seperti apa kita akan coba lihat. Tema hari ini kita akan membuat buku tamu. Buku tamu atau bahasa Inggrisnya adalah guestbook, biasanya digunakan dalam website untuk melihat pengunjung dalam pemrograman website, sehingga apakah pengunjung tersebut datang pada hari dan melakukan proses melihat atau berselancar di website kita, sehingga kita tahu berapa jumlahnya dan apa-apa yang mereka lakukan. Kita akan coba mulai saja. Apa-apa yang harus kalian siapkan? Yang pertama yaitu kalian harus menyalakan exam dulu, dimana exam ini saya yakin sudah kalian install masing-masing. Kalian start pada Apache dan MySQL sehingga nanti warnanya menjadi hijau. Kemudian langkah selanjutnya kalian menyiapkan browser kalian buka browsernya. Langkah ketiga, setelah kalian membuka browser baik itu Chrome dan lain sebagainya, kalian buat folder di C, kemudian di exam, di htdoc, kemudian buatlah folder dengan nama misalnya LKS gitu, huruf kecil semua. Kemudian kalau sudah, kita akan coba berselancar. Bagi kalian yang belum membuat, tentu saja langsung kalian buka Sublime Text kalian masing-masing dalam bentuk masih Sublime Text kosong seperti ini. Nah, ya sudah. Langkah selanjutnya kita akan coba membuat database. Karena di dalam buku tamu sifatnya tidak lagi statis seperti pemrograman HTML kemarin. Buku tamu sifatnya adalah bersifat dinamis. Artinya isi konten dari web tersebut selalu berubah. Artinya dia bisa berubah, bertambah dan lain sebagainya sesuai dengan jumlah yang mereka inputkan. Oleh karena itu disebut dengan web dinamis. Dia akan selalu berubah. Untuk proses perubahan tersebut agar tetap bisa dinamis, maka diperlukan namanya database. Hari ini kita akan membuat sebuah database, di mana saya yakin kalian sudah belajar mata pelajaran basis data untuk membuat database. Saya akan coba langsung aja. Langkah pertama, silakan ikuti langkah saya, yaitu ketikkan localhost di address kalian seperti ini, kemudian di enter. Maka nanti akan muncul di tampilan berupa tampilan exam. Perlu saya jelaskan kenapa saya tadi memanggil localhost. Localhost kalau di bahasa Indonesia kan yaitu sebagai server lokal. Artinya bahwa kemarin kalian sudah belajar mengupload file-file yang sudah kalian buat sebelumnya, diupload dalam sebuah server atau hosting. Namun sekarang kita memiliki sebuah server sendiri. Namun kenapa disebut lokal? Karena statusnya masih off,
LAN, artinya belum terhubung dengan internet. Sedangkan yang kalian upload dari membuat website yang kemarin menggunakan alamat www.a seperti itu adalah sebuah server yang statusnya online, artinya bisa diakses oleh seluruh dunia. Kita akan membuat sebuah server sendiri, di mana nama web servernya adalah exam. Nah, setelah kalian ketikkan, maka muncul tampilan seperti ini, warnanya biru, ada putihnya, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya, kita akan masuk ke menu phpMyAdmin. Baik, ini adalah tampilan phpMyAdmin. Di dalamnya adalah beberapa fitur-fitur yang digunakan untuk membuat database dan tabel serta relasi-relasinya. Di sini saya jelaskan ada database, ada SQL, status, user account, export, import, setting, update application, variable, dan more. Untuk lebih detailnya tentang tampilan di phpMyAdmin nanti akan diajarkan di pembelajaran mata pelajaran basis data. Kita langsung saja, kita akan coba membuat database. Langsung klik new sebelah sini, kemudian database-nya kita beri nama misalnya web, kemudian di create ya, kemudian kita masukkan, kita membuat tabel, kita beri nama buku tamu, kecil semua, nempel. Jadi setelah membuat database, kemudian membuat tabel, berapa field yang dipersiapkan untuk membuat tabel tersebut, karena tadi isinya adalah ada nama, alamat, pesan ya. Kita akan coba membuat kolomnya ada 5. Go, ditekan go. Baik, ini di sini ada muncul sebuah tampilan untuk mengisikan field-field yang akan kita siapkan untuk membuat database. Yang pertama kita beri nama ID. Kenapa diberi nama ID? ID adalah sebagai sebuah identitas awal dari sebuah tabel. ID harus bersifat unik atau beda dengan yang lainnya. Kalau kalian belajar bahasa pemrogram mata pelajaran basis data, maka kalian dikenalkan dengan namanya kunci. Nah, kunci itu dibagi menjadi 2 dan beberapa sebenarnya pada umumnya, tapi yang paling utama yaitu kunci itu ada 2, yaitu kunci utama itu sendiri atau bahasa Inggrisnya disebut dengan primary key. Dia bersifat unik atau berbeda dengan yang lain. Biasanya ini dicontohkan dalam ID misalnya NIS, nomor induk siswa kalian, atau NISN, atau KTP, kartu tanda penduduk, di mana ada nomor KTP-nya. Kenapa itu disebut unik? Karena memang di seluruh Indonesia KTP itu berbeda-beda nomor induknya, tidak sama dengan nomor induk kependudukan dari orang yang lain. Artinya setiap orang itu berbeda seluruh Indonesia. Begitu juga dengan NIS kalian sebagai siswa SMK 4. NIS itu berbeda dengan yang lain dari mulai alumni tahun pertama SMK 4 sampai sekarang kalian. NIS itu berbeda. Oleh karena itu NIS, NIK atau nomor induk kependudukan ataupun NISN itu sifatnya unik. Dia berbeda dengan yang lain. Setiap manusia berbeda. Selanjutnya adalah nama. Kalau nama dia tidak bersifat unik. Kenapa? Karena nama itu sifatnya sama. Nama Tony di Indonesia itu banyak, nama Agung di Indonesia itu banyak. Jadi nama tidak bisa dijadikan patokan sebagai identitas yang unik. Kemudian ada alamat. Ya, kemudian ada alamat. Untuk alamat juga tidak bisa bersifat sebagai unik karena dia banyak sekali ya untuk
eh, sebagai alamat Jalan Diponegoro itu di seluruh Indonesia banyak sekali, setiap kota. Kemudian pesan atau komentar. Pesan atau komentar ini juga sifatnya juga sama, tidak bisa dijadikan sebagai hal yang unik. Kemudian tipe datanya. Tipe data biasanya untuk dijadikan sebagai primary key yaitu tipe datanya integer atau int atau tipe data angka. Sedangkan nama karena dia berupa dengan huruf maka tidak int tapi kita ganti dengan varchar atau variabel karakter. Artinya dia bisa berupa huruf dan bisa berupa simbol dan angka. Kemudian alamat juga sama. Alamat bersifat varchar karena alamat itu gabungan dari huruf dan angka. Kemudian pesan tipenya teks karena teksnya itu banyak sekali ya untuk pengisinya. Kemudian length atau panjang. Misalnya kita beri panjangnya 5 digit. Nama panjangnya karena nama zaman sekarang itu panjang-panjang dibuat 50 digit. Kemudian alamat karena panjang-panjang juga dibuat juga 50 digit. Pesan karena banyak sekali pesan seperti di SMS itu ada 2000 itu buat 2000. Nah, kemudian karena tadi yang kita sepakati bahwa ID itu sebagai kunci utama atau kunci atau primary key, maka kita buat indeksnya di sini sebagai primary key. Kemudian akan muncul pesan seperti ini add index, maka tekan go aja. Kemudian AI kita centang atau singkatan dari auto increment atau dia bertambah secara otomatis kalau di bahasa Indonesia kan. Baik, artinya ini sudah kita siapkan dan sudah berhasil. Selanjutnya kita tekan save. Maka selamat, kalian sudah membuat tabel dengan nama buku tamu dan nama database adalah webku. Nah, itu cara pembuatan untuk database dan tabel dalam database MySQL atau MySQL. Jadi database yang kita gunakan di PHP Admin adalah database dengan nama MySQL dan dengan nama bahasa pemrograman juga MySQL juga. Kita akan coba setelah membuat database dan tabel, kita akan masuk ke dalam pembuatan bahasa pemrograman. Yang harus kalian siapkan adalah Sublime Text seperti ini. Langkah yang harus kedua yaitu silakan kalian ketik, ini sudah saya buat codingnya, silakan kalian buat perintah ini. Kemudian jangan lupa setelah diketik kalian simpan di save as, kemudian dimasukkan dalam folder dengan nama LKS atau nama apa saja terserah kalian. Kemudian disimpan dengan nama buku tamu jangan lupa .php karena kita sudah belajar bahasa pemrograman PHP. Nah, namun walaupun sudah diberi nama buku tamu.php dengan bahasa pemrograman PHP, ternyata bahasa pemrograman PHP bisa digunakan atau disisipkan atau digabungkan dengan bahasa pemrograman HTML. Di sini cirinya tetap ada HTML, head, title dan lain sebagainya. Namun di line nomor 11 ini kalian bisa lihat inilah yang disebut dengan bahasa pemrograman PHP dengan ciri $PHP dan ditutup dengan bukan dolar ya, tanda tanya PHP ditutup dengan tanda tanya. Nah, ini adalah bahasa pemrograman PHP. Ya. Silakan diketikkan kemudian disimpan dengan nama buku tamu.php. Akan saya jelaskan tag 1 dan 2 ini adalah tag pembuka HTML, kemudian tag ketiga ini adalah head,
Tag keempat adalah title, judulnya diberi nama buku tamu. Biasanya ini digunakan untuk judul di tab web browser kalian. Kemudian yang kelima ini adalah CSS, dimana kalian sudah belajar dalam video CSS sebelumnya. Ada CSS pemula, ada CSS 3 dan lain sebagainya, dan CSS layout ya kalau tidak salah. Nah, ini adalah sebuah perintah CSS digunakan untuk memanggil CSS secara eksternal. Sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, yang narasumbernya bukan saya, bahwa untuk link CSS itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ESS, kemudian ISS, dan LSS. Nah, fungsinya adalah kalau ESS itu fungsinya adalah untuk menghubungkan file CSS secara eksternal atau di luar file gabungan dari yang kalian buat sekarang ini. Kemudian kalau internal berarti CSS itu ditaruh di dalam file ini, di dalam buku tamu.php. Kalau LSS atau line, maka perintah CSS dimasukkan ke dalam coding-coding, disisipkan dalam coding-coding seperti ini. Itu namanya LSS. Nah, kita akan belajar yang ESS atau external cascading style sheet ya. Maka ada perintah tambahan yang namanya adalah link rel style sheet, tipenya adalah CSS, href style CSS. Nah, pada perintah ini kita tidak perlu menghubungkan seperti ini, karena memang style CSS ini sebenarnya adalah sebuah file yang isinya adalah coding-coding untuk CSS. Oleh karena itu, link rel itu fungsinya adalah seperti href untuk memanggil, kemudian dipanggil tipenya adalah CSS dengan nama filenya adalah style.css, jadi ekstensinya adalah CSS. Kemudian yang keenam itu adalah slash hit, kemudian 7 adalah body, ke-10 adalah div align center, division untuk text box untuk mengarah ke tengah. Kemudian di sini ada nomor 11 adalah perintah PHP tadi. Tanda tanya PHP require. Require itu memanggil. Require atau kalau bahasanya lain adalah request. Memanggil, meminta dari file yang bernama konten buku tamu.php. Pakai petik 2 kanan kiri. Kemudian titik koma, tanda tanya, dan penutup. Kemudian slash div, slash body, dan slash html. Kalau sudah, silakan kalian simpan dengan nama buku tamu.php. Selanjutnya, karena kalian disuruh memanggil konten buku tamu.php, maka kita harus membuat file dengan nama konten buku tamu.php. Maka silakan kalian file new lagi. Saya sudah membuat. Silakan file new disimpan dengan nama konten underscore buku tamu.php ya. Kalau sudah, simpannya sama dalam satu folder yang sudah kita sepakati tadi dengan nama LKS atau apa saja yang kalian merasa paham. Kemudian ketikkan yang ada perintah di bawah ini. Sama, ini ada HTML, hit, diberi nama buku tamu, ada link penghubung dengan CSS. Kemudian letak link penghubung itu letaknya adalah di antara title dan hit, itu jangan sampai lupa, itu untuk link penghubung CSS untuk tipe yang ESS atau eksternal. Kemudian di sini ada
judul, di mana saya menggunakan kelas judul. Kenapa menggunakan kelas? Itu materi yang sudah ada di video untuk CSS layout. Silakan nanti kalau belum paham silakan dilihat lagi videonya. Di sini ada kelas kotak. Kenapa harus namanya kelas kotak? Nanti dilihat lagi. Kemudian di sini menggunakan metode form atau formulir, di mana metode ini sudah kita pelajari pada pemrograman HTML yang lalu. Metodenya adalah push, actionnya yaitu menuju proses buku tamu.php. Artinya nanti kita juga harus membuat nama file dengan nama proses buku tamu.php, ini wajib. Kemudian labelnya nama, inputnya tipe teks, name-nya nama, placeholder. Placeholder fungsinya itu memberi tulisan pada input teks, gitu ya. Kemudian kelasnya input. Nah, ini juga sama, ini hubungannya dengan CSS nanti. Jadi kenapa harus ada kelas dan lain sebagainya. Kemudian email, tipenya juga sama, name-nya email. Kemudian name-nya kelas, komentar dan lain sebagainya. Nah, untuk posisi tadi database-nya ternyata masih ada kurang satu ya, yaitu email. Kemudian di sini ada text area, input, placeholder-nya komentar untuk pesan tadi ya. Kemudian submit itu untuk tombol, kemudian batal yaitu namanya reset. Kemudian ditutup dengan slash form, jangan lupa, slash div, slash body dan slash html. Karena posisinya ada tambahan email di sini, maka kita merubah database kita. Ternyata kita kurang satu di sini, maka cara menambahkan atau menyisipkan email itu kita tambahkan after pesan ya. Di sini add 1, kolomnya after pesan kita go. Kita tambahkan di sini adalah email. Tipenya adalah varchar, panjangnya misalnya dibuat 50 karena email sekarang ya panjang-panjang semua. Kemudian ditekan save. Dan email itu tidak bersifat unik, karena ada email yang mirip juga. Tapi juga bisa digunakan email sebagai primary key. Baik, sehingga tampilannya kalau kita klik structure, maka tampilannya adalah ID, nama, alamat, pesan, email, dan statusnya ID itu ada tambahan gambar kunci. Itu berarti statusnya sebagai primary key. Ya, kita kembali ke coding lagi. Setelah kalian mengetikkan ini, kalian simpan, jangan lupa di Ctrl S atau disimpan lagi sehingga sudah terekam dari pembuatan ini. Langkah selanjutnya yaitu membuat proses buku tamu. Di sini kita sudah membuat proses buku tamu. Ya, kita akan coba membuat proses buku tamu. Ya, kita sudah masuki program bahasa pemrograman PHP di sini, pure bahasa pemrograman, tidak ada sisipan dari bahasa pemrograman HTML. Di sini sudah saya jelaskan apa fungsi-fungsinya ini, maka silakan kalian ketikkan. Jangan lupa disimpan dulu. File save as, diberi nama proses underscore buku tamu.php. Kalau sudah, silakan kalian ketikkan ini coding-codingnya dan fungsi-fungsinya sudah saya ketikkan. Kalau posisi kita beri tanda komentar garis miring 2 ini, maka tulisan ini tidak akan dieksekusi oleh program, artinya tidak akan terjadi error. Maka tulisan-tulisan ini disebut dengan komentar, yang artinya dia bisa mengomentari fungsi dari masing-masing coding yang ada di sini. Dan komentar itu dibagi menjadi 2, itu diingat-ingat ya. Tandanya ada yang menggunakan garis miring 2 kali dan ada menggunakan garis miring tanda bintang. Jadi semacam ini ya. Tandanya itu ada 2. Yang pertama adalah garis miring 2 kali seperti ini, atau garis miring bintang ditutup dengan bintang lagi
Nah, seperti ini. Fungsinya kalau garis miring 2 adalah memberi komentar dalam satu baris saja. Sedangkan untuk tanda garis miring bintang itu digunakan untuk memberi komentar banyak baris. Misalnya bercontoh seperti ini. Nah, terus di enter. Kita tutup dengan slash, maaf, bintang. Nah, artinya pesan itu bisa dilakukan banyak baris. Tinggal kalian milih salah satu. Model yang garis miring 2 yaitu satu baris saja, maka intinya kalian harus membuat garis miring 2 kali terus, atau menggunakan pesan seperti ini yang banyak baris. Pilih salah satu. Silakan diketikkan program ini. Penjelasannya sudah saya jelaskan di sini, tidak perlu saya jelaskan lagi. Di sini juga ada gabungan dari bahasa pemrograman JavaScript, di mana kalian sudah saya jelaskan juga dalam video sebelumnya, yaitu bahasa pemrograman JavaScript. Sehingga yang kita pelajari dalam membuat buku tamu ini adalah satu, bahasa pemrograman HTML, dua, bahasa pemrograman PHP, tiga, bahasa pemrograman CSS, dan empat, bahasa pemrograman JavaScript. Jadi kita belajar secara bersamaan. Di sini saya menggunakan perintah script alert, itu adalah perintah-perintah yang ada di JavaScript. Tujuannya untuk apa sih Pak? Untuk menampilkan pesan atau message box. Ya. History go 1 artinya dia kalau setelah menyimpan dia akan kembali ke posisi awal lagi. Kemudian jika menyimpan gagal, maka dia akan kembali ke awal lagi. Nah, itu adalah pesan-pesan yang ada di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Silahkan kalian ketikkan program ini sampai tuntas. Kalau sudah disimpan dengan nama proses underscore buku tamu.php, diperhatikan ya. Baik, setelah kalian menyelesaikan coding ini, maka langkah selanjutnya adalah kalian harus membuat sebuah koneksi. Koneksi fungsinya yaitu untuk membuat hubungan antara database dengan bahasa pemrograman yang kalian buat sekarang ini, sehingga terkoneksi dan bisa kita gunakan untuk proses penyimpanan nanti. Nama lainnya adalah jembatan. Nah, oleh karena itu silakan file new lagi, kemudian kalian beri nama config config.php, pakai G ya, config.php, kemudian disimpan. Kalau sudah, silakan kalian mengetikkan coding yang ada di sini, kemudian saya beri penjelasan juga. DB host sama dengan localhost ini adalah sebagai server hosting yang posisinya offline. Kemudian root adalah sebagai username dari server lokal kita. Password adalah sebagai password dari server lokal kita. Namun statusnya di sini kosong, jadi artinya tidak ada passwordnya. Kemudian DB data webku itu adalah sebagai nama database kita yang kita buat tadi. Ya. Kemudian perintah di sini artinya adalah conventional connect. Ini fungsinya yaitu untuk mengkoneksikan
atau sudah saya bilang tadi sebagai koneksi atau jembatan atau penghubung antara database dengan server. Ya. Terus yang kedua ini MySQL Select DB, yaitu mengkoneksikan database dengan browser atau Chrome ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah kalian simpan, ya silahkan kalian ketik secara lengkap, kemudian kalian simpan. Ini sebagai config, ini sudah saya bilang dari tadi adalah sebagai jembatan penghubung antara database dengan program kalian yang kalian buat ini. Kalau sudah kalian simpan, langkah selanjutnya yaitu kita akan coba membuat file CSS. Nah, file CSS silakan kalian file new lagi, kemudian simpan dengan nama form.css, bukan .php tapi form.css ya. Kemudian kalau sudah, kalian ketikkan coding yang ada di sini. Di sini saya memunculkan beberapa tampilan. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan body, mengidentifikasikan judul, dan mengidentifikasikan kelas. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kelas itu diidentifikasikan dengan tanda titik di depannya. Kelas kotak, kelas input, kelas tombol. Kemudian judul, di dalam judul ternyata ada kelas juga tadi. Maka di situ nanti di dalam H1 di header itu ada kelas juga, maka di situ harus kita beri nama kelas judul. Nah, kita mau penjelasan dari awal. Untuk body kita beri warna, body background colornya misalnya ini warnanya. Kemudian H1 terdapat kelas judul, misalnya font white-nya tebal, text alignnya adalah center, ini untuk judul. Kemudian kotak itu lebarnya 270 pixel, backgroundnya warnanya itu, margin itu dari margin kiri, kanan, atas, bawah ya, maksudnya seperti itu. 0 pixel dan 200 pixel. Berarti kalau seperti ini gimana Pak? Berarti ini 0 ini adalah margin atas, kemudian 200 pixel ini adalah margin kiri. Seharusnya ada 4 ya, atas, kiri, kemudian bawah, kanan. Hitungannya seperti itu, ada 4 deret. Cuman ini yang saya munculkan cuma 2, berarti ini adalah atas sama kiri. Kemudian padding itu jarak antara konten dengan isinya itu adalah 10 pixel. Border itu ketebalan garisnya menggunakan solid satu garis saja dengan warna seperti itu. Kemudian input itu untuk input teksnya, di mana lebarnya adalah 90%, marginnya 5 pixel, padding, border left, border right, dan lain sebagainya. Kemudian tombol, ada lebar tombol, kemudian fontnya tebal, backgroundnya apa untuk tombol tersebut. Silahkan kalian ketikkan semua coding-coding dalam CSS ini. Dan jangan lupa setelah itu disimpan dengan nama form.css. Baik, sudah disimpan ya, sehingga ketika kita uji coba, kita panggil localhost garis miring buku tamu .php, maka tampilan akan muncul seperti ini. Maaf, ini belum saya tambahi foldernya ya, LKS.
tampilannya akan seperti ini. Nanti dia sudah tampilan lebih menarik, ada warnanya abu-abu sebagai background, tadi body background, kemudian ada tampilan kotak, ini pakai kelas kotak namanya, kemudian ini adalah kelas input warnanya pink ya, kemudian ini ada kelas tombol, bentuknya tombol-tombol seperti ini, terus ini adalah kelas judul, bentuknya seperti ini, sehingga tampilannya adalah seperti ini. Silahkan disesuaikan kalau tampilannya belum sesuai dengan yang saya maksud di sini ya. Kalau sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah mengecek proses buku tamu. Apakah sudah sama dengan database-nya? Di sini require-nya config sudah kita lakukan. Kemudian nama email kelas pesan sudah. Kemudian kelihatannya semuanya sudah ya di sini. Kita kemudian akan membuat langkah terakhir, yaitu membuat report buku tamu. Silahkan di file new lagi, kemudian dilihat di sini ada tampilan untuk membuat report buku tamu. Silahkan disimpan dengan nama report_buku_tamu.php. Kalau sudah, silahkan diketikkan perintah-perintah yang ada di sini. Sudah saya jelaskan juga di sini fungsinya untuk apa. Kalian ketikkan. Ini fungsinya untuk menampilkan. Di sini ada perintah MySQL query, MySQL fetch array, dan lain sebagainya. Sudah saya jelaskan di sini. Kalau sudah semua diketik, kalian simpan. Selanjutnya adalah kita akan coba memanggil perintah di sini yang ada di buku tamu. Kita panggil di sini. Kalau sudah disimpan tadi, kita tambah br di sini. Kita kopikan perintah ini, kita paste di sini. Kita tambahkan, kita rubah menjadi report. Ya. Apakah berhasil? Tentu saja masih error karena belum kita isi. Nah, ternyata tidak error. Nah, sekarang kita akan coba ngisi. Kita coba nama misalnya. Nah, kemudian alamatnya Balun Cepu, Jawa Tengah. Kelasnya kelas 12 RPL 2. Komentarnya, halo, salam kenal. Ya, kalau sudah kita coba kirim. Data gagal disimpan. Nah, berarti kalau ada perintah gagal disimpan berarti ada field yang tidak sesuai di situ, sehingga tidak akan muncul di sini. Maka untuk mengecek kegagalan tersebut, kita cek di field-nya apakah sudah sesuai atau belum. Kita cek di mana? Di proses buku tamu. Kita akan coba mengecek satu persatu. Di sini kita lihat di konten. Konten di sini adalah nama, email kelas, name-nya sudah sesuai, dan pesan. Maka nama, email kelas, pesan sudah sesuai. Kemudian insert buku tamu, nama, email, kelas, pesan. Maka kita cocokkan dengan database. Enggak. Ternyata di sini tidak sama. Ada namanya n-nya besar ya. Kita rubah menjadi huruf kecil. Apakah berpengaruh? Berpengaruh. Besar kecil. Baik, nama alamat email pesan. Nah, selanjutnya di sini ternyata ada ID.
maka perintah tersebut kurang di coding proses. Maka perlu kita tambahkan di sini ID. Ya. Kemudian ditambahkan di depan sini kosong aja. Ya, semacam ini karena memang auto increment dia. Yang atas ditambahkan tidak perlu. Kalau sudah kita simpan, coba kita inputkan lagi, kita kirim lagi. Nah, masih ada syntax error di line 9. Kita cek line 9 itu yang mana. Ternyata di sini. Ternyata tidak boleh menggunakan petik 2, tapi menggunakan petik 1. Ya, semacam ini. Oke. Sekarang kita refresh lagi. Jangan lupa setiap perubahan disimpan ya. Masih gagal disimpan ya, masih belum berhasil. Kita cek lagi apakah yang belum sesuai di sini. Oh, ternyata di sini ada email. Email ini bukan kelas, ini alamat. Jadi kita agak sedikit berubah ya. Oke, kita rubah codingnya. Makanya tidak bisa direkam. Ini ternyata bukan kelas, tapi ini adalah alamat. Alamat. Ini kita rubah menjadi alamat. Oke, disimpan. Kemudian kontennya juga kita rubah. Ini alamat. Sudah. Kita kembali ke sini ke coding, kita cek satu persatu. Alamat. Ini juga alamat. Oke. Kita simpan. Kita sedikit merefresh tampilan. Misalnya kita beri nama email, ini bukan alamat rumah tapi email ini. Misalnya emailnya arif@gmail.com. Nah, ini alamat baru, alamat kelas. Nah, ini belum saya rubah ya, ini seharusnya kelas. Saya rubah dulu. Ini seharusnya alamat ya. Nah, ini saya rubah dulu. Alamat. Baik. Kita refresh lagi. Oke. gmail.com. Kemudian alamatnya baru kita tulis lagi balun. Jawa Tengah. Komentarnya, halo, apa kabar? Kalau udah, coba kita kirim ya. Ya, berhasil. Di sini muncul, cuman di bagian sini ada beberapa yang harus kita perbaiki di report. Muncul tampilannya di bawah, cuman ada beberapa perintah yang masih kurang. Contohnya di kelas tadi kan namanya email, maka kita coba perbaiki di sini. Di report tidak kelas ya, tapi adalah alamat. Iya. Kemudian di CSS biar tampilannya bagus kelihatan, diganti body backgroundnya adalah putih. Ini ganti F aja. Ya. Kemudian kita simpan.
kemudian kalau sudah kita refresh biar tampilannya ya muncul nama Arif Sulistyo, emailnya, kelasnya Balon Cepu Jawa Tengah, komentar halo apa kabar. Nah, kalau memang belum berubah menjadi putih di CSS, maka kita coba lihat di bagian buku.tamu.php. Di sini sebenarnya tidak ada tampilan ya pada prinsipnya bodinya sini, tapi lebih ke kontennya sini ya. Tapi sebenarnya tidak ada proses tampilan dalam untuk body pada form. Di sini tidak ada sebenarnya. Kita akan coba merubahnya menjadi 3 aja, 3 digit. Bisa tidak berubah. Ternyata tidak berefek pada tampilannya. Baik, itu adalah proses pengisian. Misalnya kita mengisi yang kedua, Tony, emailnya adalah tony@gmail.com, alamatnya Bojonegoro, kemudian komentarnya hai aku di sini. Oke, kemudian dikirim, maka muncul di sini ya. Nah, demikian untuk materi buku tamu hari ini. Silakan kalian coba. Kalau sudah jadi seperti ini tampilannya, kalian bisa mengisi sebanyak 10 record, 10 kali pengisian. Nanti berarti ini kan baru 2 record. Kemudian jangan lupa di hasil karyanya kalian videokan, kemudian kalian kirim di Google Classroom kalian masing-masing. Saya tunggu waktunya 7 hari dari sekarang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.